Halo teman-teman sekalian, sungguh suatu kehormatan buat saya pada hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan kepada teman-teman sekalian dan just wanna say what an honor it is. Saya tidak pernah menyia-nyiakan atau take advantage dari semua platform yang saya berikan, dan kalau hari ini di zaman seperti ini kita bisa berbagi firman dan berbagi apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita melalui online seperti hari ini. Welcome to the new normal. Dan hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang menjadi tema favorit saya selama 30 tahun terakhir ini. Kebanyakan dari teman-teman mungkin sudah tahu kalau saya Sidney Mohede. Saya bukan cuma sekedar seorang pastor, tetapi saya juga melayani dalam bidang pujian penyembahan. Dan hari ini genap tahun ke-30 saya melayani Tuhan, terutama dalam praise and worship, dari menulis lagu, mimpin pujian, dan sekarang saya memimpin teman-teman atau tim kami di JPCC yang namanya JPCC Worship. Dan hari ini izinkan saya membagikan sesuatu yang menjadi bahan pemikiran saya dari firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan atau kehidupan seorang penyembah. Karena saya perhatikan terutama di generasi zaman sekarang ini, kita memperlakukan penyembahan seperti sebuah entertainment. Karena kita begitu banyak dari orang-orang atau teman-teman anak-anak muda yang berkata bahwa mereka sangat menikmati lagu-lagu pujian penyembahan. Atau kalau mereka datang ke sebuah ibadah online maupun offline, mereka sering bilang bahwa wah, pujian tadi ngangkat, pujian tadi keren. Seakan-akan penyembahan adalah sesuatu untuk menyenangkan kita, atau kalau saya sebut dalam bahasa Inggrisnya itu sebuah consumer mentality, di mana kita menyembah Tuhan untuk mendapatkan sesuatu untuk diri kita. Tetapi hari ini izinkan saya untuk membagikan apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan saya, terutama tentang makna penyembahan yang sesungguhnya. Bahwa bukan sekedar lagu cepat atau lagu pelan, bukan sekedar talenta atau bakat yang kita punya. Ada begitu banyak anak-anak muda yang berkata, "Kak, andaikan saya punya suara yang bagus," atau "andaikan saya punya talenta untuk bermain musik, pasti saya bisa menyembah Tuhan dengan lebih luar biasa lagi." Seakan-akan bahwa penyembahan itu cuma sekedar lagu yang kita dengarkan atau kita nyanyikan. But I really believe, saya sangat percaya bahwa kehidupan penyembahan yang Tuhan minta dari kita, yang Tuhan sedang cari, bukanlah penyembahan yang demikian, tetapi mempunyai makna yang jauh lebih dalam, mempunyai makna yang jauh lebih luas tentang apa arti sebuah kehidupan penyembahan. Dan saya akan membacakan dari sebuah ayat yang sering kita dengar. Saya yakin kebanyakan dari kita pasti sudah tahu. Yohanes 4 ayat 23 adalah sebuah ayat yang sangat terkenal tentang pujian penyembahan, tentang a worshipper's life. Yesus waktu itu dia berkata begini kepada wanita Samaria, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar." Perhatikan, tidak dikatakan penyembahan-penyembahan, bukan dikatakan bahwa lagu-lagu penyembahan yang benar, bukan itu. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa, Tuhan menghendaki, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah demikian. Perhatikan, Yesus mengajarkan di sini bahwa yang Bapa sedang cari, yang Bapa sedang kehendaki adalah penyembah yang benar. Bukan nyanyian yang bagus, bukan lagu yang keren, bukan suara yang indah atau permainan musik yang canggih, bukan talenta seseorang, bukan karisma seseorang. Tetapi yang Bapa kehendaki adalah penyembah. Artinya it's the person, orangnya. Bukan talentanya, bukan musiknya, bukan lagunya, bukan alat-alatnya atau apa yang kita lakukan di zaman sekarang dalam pujian penyembahan. Tetapi yang Tuhan cari adalah kita, the person, Sidney Mohede-nya yang dicari. Bukan cuma sekedar pada waktu kita menyembah di atas sebuah mimbar atau di YouTube atau di
saat kita lagi bermain piano atau bermain gitar. Tetapi pada waktu kita memberikan kehidupan kita, seluruhnya hidup kita itu yang Tuhan sedang cari. Itu yang Tuhan kehendaki, penyembah-penyembah yang demikian. Beberapa waktu yang lalu, saya memanggil Karis, anak saya yang paling kecil. Dia umurnya 6 tahun dan dia senang banget dengan gadget. Dia senang nonton YouTube dan lain sebagainya. Dan one day, I was calling her. Saya sedang memanggil dia. Dan meskipun saya tahu dia dengar suara saya, tetapi dia tidak mengindahkan suara saya. Dia nggak menjawab panggilan saya. Dan saya terus memanggil Karis, sampai akhirnya saya kehilangan kesabaran. Saya mendekati dia dan saya berkata, "Hey, didn't you hear I was calling you? Kamu nggak dengar that I was calling you?" Dan Karis menjawab sesuatu yang membuat saya berpikir. Dia berkata begini dalam bahasa Inggris. Dia menjawabnya, "I heard you, Dad, but I was listening to something else." Aku dengar, Dad. Aku dengar Daddy panggil, tetapi aku lagi nyimak. Aku lagi paying attention kepada sesuatu yang lain. Dan seringkali ini yang membuat saya berpikir tentang kebanyakan kita dalam kehidupan penyembahan kita. We hear the songs. Kita mendengarkannya. Ini susahnya kalau dalam bahasa Indonesia, agak sulit untuk diterjemahkan karena memang kata listening and hearing itu mempunyai terjemahan yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu mendengar. To hear is mendengar, to listen is mendengar. Tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, listening and hearing adalah dua hal yang berbeda. Kita seringkali hear, kita mendengarkan lagu-lagunya, kita suka lagu-lagunya, kita suka album-albumnya, bahkan kita terkesima dengan pemimpin pujiannya atau penyanyi rohaninya. But we don't listen, kita tidak menyimak kepada apa yang sedang Tuhan ingin kita perhatikan melalui lagu atau penyembahan tersebut. Dan ini yang sering saya dapatkan di hari-hari seperti ini. We hear but we don't listen. Kita mendengar, tetapi kita tidak menyimak pesan atau apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Dan semoga hari ini apa yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa there is a difference in hearing and there is a difference in listening. Mendengar adalah sekedar mendengarkan apa yang dikatakan atau diucapkan atau dinyanyikan. Tetapi menyimak, to listen, adalah mendengarkan sesuatu yang tidak dikatakan atau bahkan tidak dinyanyikan. I pray today we learn to listen to what God wants us to hear. Bahwa worship songs, worship lebih daripada sekedar lagu dan lebih dari sekedar instrumen yang kita mainkan atau album rohani yang kita dengar. Lebih dari sekedar lagu cepat atau lagu pelan. Seringkali itu yang saya dengar, pujian itu kan lagu cepat, penyembahan itu lagu pelan. Tapi saya percaya bahwa kita bisa memuji Tuhan dengan lagu yang pelan. Kita bisa menyembah Tuhan pun dengan lagu yang lambat. Bahkan, ini yang luar biasanya, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bahkan tanpa lagu sekalipun. Karena bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari adalah kita sebagai penyembahnya. Ada ayat favorit saya, Roma 12 ayat pertama. Kalau orang tanya, what is my favorite verse? Saya selalu berkata Romans 12 verse 1, Roma 12 ayat yang pertama. Buat saya ini adalah makna daripada penyembahan yang sesungguhnya. Dikatakan begini, Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu, perhatikan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuhmu yang dipersembahkan, bukan lagu saudara. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahasa Inggrisnya dikatakan, for that is your true worship. Apa penyembahan yang sejati, yang sesungguhnya? Pada waktu kita mempersembahkan
tubuh kita, yaitu seluruh hidup kita. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Setiap bulan, setiap tahun, tidak pernah tidak kita mempersembahkan kehidupan kita ini, yang hidup, bukan yang mati, yang hidup ini sebagai persembahan bagi Dia. Itu adalah our true worship. Tidak dikatakan kita mempersembahkan lagu, pujian yang keren, atau production yang bagus, atau lighting yang heboh, alat-alat rekaman yang canggih, bukan itu. Tetapi pada saat kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, itulah persembahan kita yang sejati. Artinya, bukan cuma sekedar waktu kita lagi ngambil gitar dan bernyanyi kita menyembah. Buat saya, bahkan pada saat saya tidak ada di atas panggung, pada saat saya tidak ada di sebuah platform atau di depan mikrofon atau di depan alat instrumen saya, pada saat saya tidak dilihat orang sekalipun, that's my worship to God. Dan saya berdoa dan berharap bahwa generasi muda di hari-hari ini bisa belajar bahwa kehidupan penyembahan yang sesungguhnya lebih daripada sekedar fast songs and slow songs. Nah, don't get me wrong, jangan tangkap saya salah bahwa kita tidak harus bernyanyi dan tidak harus secara corporate kita bersama-sama satu jemaat memuji menyembah Dia. Bukan itu maksud saya. Yang kita lakukan itu adalah sebuah perayaan, sebuah celebration bersama-sama, bahwa bernyanyi, bermain musik itu adalah ekspresi kita terhadap keagungan dan kebaikan dan kebesaran Tuhan dengan yang kita lakukan dan berikan dengan semua alat musik dan nyanyian kita. Tetapi kita jangan berhenti cuman sekedar di musik dan di lagu dan di album saja. Tapi kita mengerti makna daripada apa yang dikatakan di Roma 12 ayat yang pertama itu. Apakah kita mempersembahkan hidup kita ini, tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan atau tidak? Beberapa tahun yang lalu saya juga mendapatkan, dikonfirmasikan oleh firman Tuhan dengan sebuah ayat yang berbeda dari kitab Mika. Mungkin kitab yang jarang dibaca oleh teman-teman. Tetapi waktu saya membacanya lebih mengubah cara berpikir saya tentang pujian penyembahan, terutama dalam pelayanan saya sebagai seorang worship leader dan sebagai seorang penulis lagu. Dan ayat-ayatnya adalah, saya akan bacakan dari kitab Mika pasal yang ke-6. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-6 sampai ke-8. Dikatakan begini. Ini Nabi Mika sedang berbicara kepada umat Israel pada zamannya. Dikatakan, apakah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan Allah di surga apabila kita datang untuk beribadah kepadanya? Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan pada waktu kita beribadah, pada waktu kita menyembah Dia? Perhatikan, Nabi Mika lanjutkan, haruskah kita membawa sapi muda yang terbaik untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran kepadanya? Atau mungkin di zaman sekarang, apakah kita harus menyembah Dia dengan memberikan penyanyi-penyanyi yang dengan suara yang terbaik, atau dengan production atau panggung dan lighting yang hebat? Apakah Tuhan akan senang kalau kita membawa kepadanya beribu-ribu domba atau berlimpah-limpah minyak zaitun? Haruskah kita mempersembahkan kepadanya anak sulung kita sebagai tebusan atas dosa-dosa kita? Apakah kita menyembah Dia dengan membawakan hal-hal atau barang-barang yang super expensive, yang mahal, yang semua alat harus serba canggih, penyanyi yang paling berbakat di gereja? Apakah itu yang kita lakukan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Nah, perhatikan jawaban Nabi Mika, karena dia menjawab pertanyaannya sendiri. Dia berkata, tidak. Ada tanda seru bahkan di situ. Tidak. Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik. Perhatikan. Yang dituntutnya dari kita, yang diminta dari kita, yang diminta dari teman-teman dan saya, ialah supaya kita 3 hal. Berlaku adil, selalu mengamalkan cinta kasih, dan dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah kita. 3 hal.
berlaku adil, mengamalkan cinta kasih, dan dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah kita. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, what does the Lord require of you is to act justly, to love mercy, and to walk humbly, berjalan dengan penuh kerendahan hati bersama dengan Tuhan kita. Artinya apa? Yang Tuhan minta dari kita bukan sesuatu yang tidak kita miliki. Bukan sekedar orang-orang yang punya pengurapan dalam musik atau talenta bakat dalam bernyanyi dan menulis lagu. Bukan mereka-mereka saja yang menjadi seorang penyembah. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang berlaku adil. Kemanapun kita pergi, kita membawa justice, keadilan. Dan mengamalkan cinta kasih. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan sebagai penyembah Tuhan selalu mengamat-amati orang-orang di sekeliling kita. Membawa kasih, mengasihi orang-orang yang mungkin kita anggap tidak layak mendapatkan kasih. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau ingin menyembahku, ini yang engkau harus lakukan. To act justly, to love mercy, mengamalkan cinta kasih, and to walk humbly with our God. Berjalan dengan penuh kerendahan hati. That's worship. Itulah penyembahan. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Dan saya mengambil kesimpulan, di sini saya tulisnya begini. Kalau bahasa Inggrisnya saya tulis begini, worship is not only lifting up our hands in praising God. Bukan cuma sekedar kita mengangkat tangan kita, memuji dan meninggikan Dia. But worship is also lowering our hands, menurunkan tangan kita, mengulurkan tangan kita untuk mengasihi orang lain, untuk membantu orang lain, untuk bisa memberikan amal kasih kepada pun kita pergi. Terutama di musim pandemi seperti ini, di mana ada begitu banyak orang-orang yang saat ini hidupnya diputar balikkan oleh COVID-19. Ada begitu banyak teman-teman kita di sekeliling kita yang sedang ada dalam sebuah penderitaan karena mungkin mereka kehilangan nafkah mereka, mungkin mereka kehilangan masa depan atau pegangan kehidupan mereka saat ini. And I come back, dan saya kembali kepada ayat-ayat ini. Apakah saya terlebih dahulu melakukan apa yang Tuhan minta? Nabi Mika bertanya, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan pada saat kita datang beribadah kepadanya, pada saat saya menyembah Dia, pada saat saya sedang memberikan hidup saya. Apakah saya melakukan 3 hal yang tadi? Untuk mengasihi keadilan, berlaku adil, mengamalkan cinta kasih. Apakah kita dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah kita? Apakah kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita? Karena itulah penyembahan. Bukan pada saat kita berkata kepada mereka, udah dengerin aja lagu rohani ini, atau dengerin aja nih lagu bagus banget nih, ngangkat banget nih. No. Apakah kita memperhatikan kehidupan orang-orang lain, dan bukan cuma sekedar memperhatikan, tetapi melakukan sesuatu to really help them, untuk benar-benar menolong mereka, untuk benar-benar membawa amal kasih kita kepada mereka, terutama di masa-masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. That's our true worship. Beberapa waktu kemudian Yesus datang ke dunia dan Yesus berkata, I give you a new command. Aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Perintahnya apa? To love God and to love others as you love yourself. Mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena pada waktu kita mengasihi orang lain, pada saat itulah orang akan tahu bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Pada saat itulah. Bukan pada waktu kita menyanyikan lagu pujian yang luar biasa, bukan pada waktu kita mendengarkan album-album rohani saja orang tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi pada waktu kita mengasihi Bapa dan mengasihi orang lain di sekeliling kita. Saya berdoa
Bahwa hari ini kita belajar sesuatu tentang penyembahan. Bukan cuma sekedar lagu cepat, lagu pelan. Bukan cuma sekedar, aduh saya pingin nyanyi, saya pingin merekaman, saya kepingin bikin album rohani. No. Lebih dari itu. Apakah kita berlaku adil? Apakah kita mengamalkan cinta kasih? Apakah kita hidup bersatu dengan Tuhan, to walk humbly with our God, tanpa memikirkan diri kita sendiri, tetapi memperhatikan orang-orang lain di sekeliling kita yang saat ini sedang penuh dengan penderitaan. Lebih daripada lagu-lagu yang kita nyanyikan, lebih dari sekedar kita mengangkat tangan. Penyembahan adalah pada waktu kita menurunkan tangan kita, mengulurkan tangan kita, siap untuk membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, teman terdekat kita. It starts with us, dimulai dengan kita sendiri. Dan itu yang saya coba lakukan selama 30 tahun saya melayani Tuhan. Bukan sekedar menulis lagu-lagu rohani, tetapi lebih daripada itu. Saya mau kehidupan saya menjadi Roma 12 ayat yang pertama, di mana saya mempersembahkan tubuh saya, hidup saya ini 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Setiap bulan, setiap tahun dalam kehidupan saya mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, untuk memperhatikan orang-orang lain di sekeliling saya. Dan kalau kita, saudara dan saya, teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan firman Tuhan ini, mendengarkan ini, itu when you're listening, bukan cuma sekedar hearing, but you're listening to what God is saying to you right now. Saya berdoa, pasti kita akan menjadi generasi yang sangat amat luar biasa. We are blessed to be a blessing for others. God bless you and thank you so much for listening. Dan izinkan saya untuk berdoa kepada teman-teman pada saat ini. Tuhan, kami mengucapkan syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan waktu yang Kau berikan. Hamba berdoa agar firman-Mu bukan cuma sekedar masuk ke dalam telinga dan otak kami, tapi masuk ke dalam hati kami dan kami menghidupinya. Hamba berdoa Tuhan bahwa kami bukan cuma sekedar mendengarkan atau menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi kami sebagai penyembah-penyembah-Mu, kami menghidupi apa yang kami nyanyikan dan apa yang kami dengar. Hamba berdoa that we don't simply hear, but we actually listen to what you are saying to us, apa yang sedang Kau ucapkan, utarakan kepada hati setiap kami. Bantu kami untuk berubah. Bantu kami ya Tuhan, to act justly, to love mercy, untuk berlaku adil dan mengamalkan cinta kasih kemanapun kami pergi. Dan bantu kami ya Tuhan, to walk humbly, hidup bersatu dengan Tuhan dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih buat momen ini, terima kasih buat waktu yang Kau beri. Biarlah segala hal hanya nama Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Dan semuanya yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, and again, thank you so much for listening. God bless you. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada